Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ngomong-ngomong, di sini kita mau ngapain ya? Tentunya kita akan beribadah dan Oke, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Azza. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami akan melaksanakan ibadah KPAR. Tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, untuk lagu pembuka mari kita pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Selalu baru dan tak pernah
setiamu di sepanjang hidupku. Untuk lagu selanjutnya, mari kita pujikan "O Sukacitaku". Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Untuk sebelum firman, mari kita pujikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman
Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan-Nya bagi nama-Mu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan kali ini Bapa, kembali kami bersama-sama bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami, tuntun kami, terlebih untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup menurut firman-Mu. Maka Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar, dan biar urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang melingkupi kami, terlebih hamba untuk menyampaikannya, biarlah sesuai dengan kehendak Bapa saja. Dan anak-anak yang mendengarkan, kiranya Tuhan juga urapi dengan kuasa-Mu, sehingga mereka mendapatkan berkat yang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Kita sekarang buka Alkitab kita dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Oke, saya tunggu semuanya yang di rumah. Silakan dibuka Alkitabnya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan ya. Judul perikopnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya. Shalom anak-anak. Firman Tuhan tentang Maria dan Marta, saya yakin kalian sudah sering mendengarnya. Bagaimana Marta dan bagaimana Maria. Dua pribadi saudara yang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai pemandangan hidup yang berbeda. Nah, saat kedatangan tamu, pasti kita akan sibuk. Nyuguh opo, mau melayani apa, memberi makan apa. Nah, tentunya kita akan sibuk menyiapkan hal-hal yang entah penyambutan, entah pestanya, entah acaranya, entah itu makanannya. Biasanya kalau kita merayakan sesuatu atau kita menerima tamu, terlebih tamu yang datang adalah tamu kehormatan, pasti kita akan sibuk. Misalnya saja presiden mau berkunjung, pasti kita akan sibuk. Aduh, nanti protokolnya bagaimana, nanti pengamanannya bagaimana, siapa yang jadi penerima tamu, siapa yang harus menyiapkan makanannya, harus ini, banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Ya. Sama halnya yang dilakukan Marta saat Tuhan Yesus datang. Tuhan waktu itu mampir ke rumahnya Marta. Nah, tentunya apalagi yang datang ini adalah orang yang sangat disanjung selama ini, orang yang pribadi yang dihormati, penuh kuasa. Pasti aduh, ya apa iki gitu. Nah, akhirnya Marta memilih untuk melayani secara dunia.
Jadi menyiapkan makanan, menyiapkan apapun. Nah, sedangkan Maria seolah-olah tidak peduli. Sembuh, yang penting aku duduk diam. Maria memilih duduk di kaki Tuhan Yesus. Nah, dua pilihan yang berbeda. Satu, sibuk dengan hal-hal duniawi. Terus yang kedua, Maria, dia memilih duduk diam dan mendengarkan. Nah, kira-kira ada yang salah enggak dari mereka? Marta salah enggak? Ya enggak lah Bu, ada tamu kan ya harus disiapkan. Makanannya ini repot. Iya, betul. Oh, Maria itu males Bu, enggak mau bantu, gini. Maria enak cuma duduk diam dengarkan tok. Aku lo sibuk repot jadi panitia ini panitia itu. Aku seksi ini seksi itu. Aku jadi tim multimedia. Aku jadi seksi konsumsi. Aku jadi panitia, apalagi aku ketuanya. Kadang-kadang seperti itu. Sibuk karepe dhewe. Seolah-olah sudah yang paling melayani. Yang paling repot lah. Nek gak aku iki sapa gitu. Itu Marta. Tapi lihat Maria bagaimana. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, seandainya ini dalam satu ibadah gitu ya. Kita jadi panitia. Sibuk gini. Waduh. Padahal sudah dipersiapkan jauh hari. Ternyata waktu hari hanya padahal ada khotbah dari seseorang yang ya menurut kita banyaklah pengikutnya. Kita sibuk dengan urusan ini, urusan itu. Sedangkan jemaat ada yang hanya duduk dia mendengarkan. Yang dapat berkat yang mana kira-kira ya? Nah, pilihan boleh jadi panitia boleh bagus, tetapi jangan menyibukkan diri dengan hal-hal seperti itu. Tapi yang utama tidak kita lakukan. Pilihan Maria menurut dunia mungkin egois. Kalau Marta, enggak lah. Dia melayani banyak orang. Menurut ukuran dunia, betul. Tapi lihat, ukuran dunia dan ukuran Tuhan sangat-sangat berbeda. Nah, bahkan Marta berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Loh, iso nyalahno Tuhan barang, bahwa Tuhan tidak peduli. Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Dia malah merintah Tuhan Yesus, malah merintah Tuhan untuk iku lho enake mok tengok-tengok tok rungokno rewang ngono aku iki lho. Nah. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetap hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, yang saya katakan tadi, Marta baik apa yang dilakukan. Tetapi di mata Tuhan Yesus, Maria memilih yang terbaik. Jadi tidak ada bandingannya kalau sudah yang terbaik.
pilihan Maria, pilihan terbaik. Dia memilih duduk, dia mendengarkan apa yang disampaikan Bapa dan dia melakukannya. Kehilangan momen enggak Marta untuk mendengarkan suara Tuhan? Kehilangan. Di mata Tuhan tidak ada artinya apa-apa ternyata. Tuhan khawatir memikirkan hal-hal yang tidak perlu, menyusahkan diri dengan banyak perkara, menyibukkan diri dengan hal-hal yang kadang itu enggak penting banget, tapi mau meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ini yang sering dialami kalau kita misalnya menjadi, katakanlah menjadi panitia, tapi saat ibadah, ikuti ibadah itu dengan benar. Jangan sampai kehilangan. Jadilah baik dan yang terbaik. Aku tidak mau kehilangan suara Tuhan. Aku nggak mau kehilangan hal yang paling penting, yang sangat penting dan yang perlu aku lakukan. Tapi apakah cukup hanya mendengar? Tidak. Yang penting adalah kita melakukannya. Apa yang disampaikan, apa yang ada tertulis di dalam Alkitab, kita lakukan. Mungkin kalian sudah banyak membaca Alkitab, mendengar Alkitab. Coba ambil satu saja dari Alkitab itu, mana yang sudah aku lakukan. Contohnya apa? Apa yang paling gampang ya contohnya? Sabar misalnya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu lemah lembut dan sebagainya. Ada banyak di situ. Ambil satu saja. Kita mendengar. Kasih itu sabar, mendengar saja. Tahu. Ya, tapi coba lakukan. Itu yang terpenting. Hal hanya mendengar aja, tidak dilakukan buat apa? Itu sama artinya menipu diri sendiri. Tapi kalau kita mendengar dan kita melakukannya, itu yang dianggap Bapa dan dianggap Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Dengan kita hanya sibuk itu masuk surga, tak? Jaminankah itu? Belum tentu. Tapi jaminannya Maria, pilihan Maria ini pasti. Pasti. Karena dia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jaminannya adalah surga. Nah, sekarang anak-anak muda, saya lihat ada yang jadi panitia ini, apalagi online. Anak-anak muda sekarang canggih-canggih, pinter-pinter gitu. Ada yang jadi tim multimedia, ada tim musik, ada apa lagi gitu. Bagus. Sangat bagus. Tapi jangan lupa ambil bagian juga yang terbaik. Saat ada firman Tuhan, ada penyampaian firman, duduk diam dan dengarkan. Setelah itu lakukan. Lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Penerapannya bisa di rumah, di sekolah, atau di tempat pergaulan, atau di mana saja. Di mana kalian ditempatkan, disitulah kalian harus jadi berkat. Dengan setelah mendengar
firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah berkat di mana kalian berada. Diberkati untuk menjadi berkat. Pergilah dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan dengan pujian Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorai-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorai-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorai-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorai-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorai-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorai-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari anak-anak, kita bersama-sama berdoa untuk doa-doa syafaat. Kita berdoa untuk orang tua, untuk gereja, untuk kalian, dan untuk suasana saat ini. Kiranya Bapa juga mendengar setiap doa kita, asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman yang sudah Bapa berikan pada kami. Biar kami memilih yang terbaik, dan itu menurut Bapa, bukan menurut ukuran dunia. Kami memilih seperti pilihan Maria, duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan suara Bapa dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah. Banyak pilihan yang ada di dunia ini. Biarlah kami dapat memilih dengan tepat. Tidak sibuk menyibukkan diri kami. Tidak kami hanya mementingkan duniawi kami. Tetapi kami mau memilih Kristus dalam hidup kami. Tetapkan iman anak-anak kami Bapa, supaya mereka tetap berpegang teguh kepadamu. Mereka tidak lepas dari tangan Bapa. Mereka memilih yang terbaik dalam hidupnya, karena jaminan dan janji-janji Bapa yang akan memenangkan jiwa mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati anak-anak kami.
Tuhan jaga mereka Bapa di masa mudanya, di masa remajanya ini Bapa. Jaga mereka dari pergaulan-pergaulan bukan daripada Bapa. Biarlah mereka tetap memegang teguh imannya dengan percaya dan melakukan kehendak Tuhan untuk tidak hidup menurut dunia tetapi menurut kehendak Bapa. Berkati sekolah mereka, meskipun saat ini Tuhan mereka masih sekolah secara online. Berkati mereka Bapa, berikan semangat, berikan kemampuan, dan biarlah apa yang menjadi cita-cita mereka akan terwujud. Demikian juga Bapa, kami berdoa kiranya dan memberkati orang tua kami di mana mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Berkati mereka Bapa dalam pekerjaannya. Terlebih Bapa, berikan hikmat kepada orang tua kami untuk mendidik kami tetap rindu dan dekat dengan Bapa. Berikan kedamaian, sukacita, kemakmuran ada dalam keluarga kami. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Maka Bapa, boleh kami memohon pandemi ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Izinkan Tuhan kami memuji dan memuliakan-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan gereja kami, bangsa kami, negara kami. Bapa, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat mengatur pemerintahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Bapa, persembahan ini berbau harum di hadapan Bapa dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Semua kami alaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lagu terakhir, mari kita pujikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari anak-anak, sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita sehari-hari, kita tutup ibadah kita dengan kita memohonkan berkat yang daripada Bapa. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada Allah Bapa melingkupi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.